Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husain Abdullah, NPM 1921-030509. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu mata kuliah hukum perikatan yang berjudul kepailitan atau taflis. 1. Pengertian pailit pada politik. Praktik bisnis berutang merupakan proses yang lazim dalam menjalankan usaha. Maka dari itu, selama utang-utang tersebut dibayar, orang berutang tidak disalahkan. Akan tetapi apabila orang tersebut tidak mampu membayar utangnya, maka ada konsekuensi yang harus dihadapinya. B. Dasar hukum kepailitan. Adapun hukum pailitan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Peraturan perundang-undangan. 2. Peraturan Belanda. 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Yang C. Asas-asas kepailitan. Setiap pelaku bisnis ketika ingin melakukan kepailitan harus mengacu kepada asas kepailitan. Adapun asas yang harus dimiliki dalam kepailitan sebagai berikut. 1. Asas keseimbangan. 2. Asas kelangsungan usaha. 3. Asas keadilan. 4. Asas integrasi. Yang D. Pihak-pihak yang terlibat dalam pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan perundang-undangan kewajiban pembayaran utang (UUK) atau PKPU. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pailit, yaitu kreditur, debitur, kurator, pengadilan, dan hukum pengawasan. Yang E. Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit. Syarat-syarat dalam mengajukan permohonan pailit. Selanjutnya, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Kepailitan taflis dalam pandangan ekonomi syariah. Dasar hukum pailit atau taflis. Landasan hukum pailit taflis berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menetapkan Mu'adz bin Jabal sebagai orang yang terlilit utang dan tidak mampu untuk membayar utangnya. Kemudian Rasulullah melunasi utangnya dengan sisa harta dan Mu'adz bin Jabal. Tetapi orang yang berpiutang tidak menerima sepenuhnya atas pinjamannya, dan Rasulullah mengatakan tidak ada yang dapat diberikan kepada selain itu. Selanjutnya J. Penetapan seorang jatuh pailit. Penetapan seorang atas jatuh pailit melalui hakim terdapat pandangan ulama fikih. Selanjutnya ada pengurusan harta pailit dalam perspektif Islam. Imam Hanafi berpendapat bahwa orang yang jatuh pailit tidak dinyatakan sebagai orang yang berada di bawah pengampunan, dan Hanafi juga berpendapat bahwa orang yang dijatuhkan pailit tidak boleh dipenjara. Bahwasanya Nabi SAW mengawasi harta Mu'adz bin Jabal dan menjual kekayaan untuk melunasi utangnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah perlunya pengadilan niaga syariah di Indonesia. Pemailitan dan pengurusan terhadap harta pailit dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia belum memiliki titik jelas terhadap sengketa tentang kepailitan. Bagi lembaga keuangan syariah, untuk persoalan pailit masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran lainnya, sehingga ini masih bertentangan dengan undang-undang berlaku kepada ekonomi syariah. Dalam penyelesaian sengketa harus berada pada pengadilan agama, bukan berada pada pengadilan negeri. Pengadilan agama di Indonesia sudah seharusnya mempunyai pengadilan khusus lainnya, yaitu pengadilan niaga syariah mengadili perkara seperti bidang kepailitan pada perusahaan keuangan syariah. Dalam upaya menyelesaikan berbagai sudut pandang kewenangan pemailitan, lembaga keuangan ekonomi syariah perlu diupayakan penyusunan rencana undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Lembaga Undang-Undang Nomor 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang perlu dilakukan dengan menambahkan penjelasan tentang: yang pertama, ada hal-hal yang terkait dengan ekonomi syariah. 2. Yang dimaksud dengan pengadilan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah, serta perma khusus tentang pedoman mailitan bank syariah dan atau unit syariah. Maka dari itu sudah seharusnya Indonesia memiliki pengadilan niaga syariah agar lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia jelas tata cara melakukan pailit di bidang ekonomi syariah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.